Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah hadir bersama kita semua yang terhormat Bapak Kepala LPMP Jawa Timur yang dalam hal ini diwakili oleh Koordinator Fungsi Pengelola Sistem Informasi Pendidikan Bapak Mariono S. Sos MM. Yang kami hormati Bapak Ibu narasumber, yang kami hormati Bapak Ibu peserta di seluruh kabupaten kota yang terundang. Perkenalkan, nama saya Anis Imanuddin. Saya staf dari Seksi Informasi LPMP Jawa Timur yang bertugas menjadi moderator pada hari ini, dan juga Adan Budiah Rujiantiasa sebagai host untuk kegiatan ini. Puji syukur, mari kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul pada pagi hari ini. Meski kita tidak bisa bertemu secara langsung, setidaknya masih bisa bertatap muka melalui virtual guna mengikuti kegiatan pengembangan media pembelajaran digital bagi guru SMP tahun 2020 dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang kami hormati, susunan acara pada siang sampai siang nanti adalah yang pertama adalah doa, kemudian sambutan dari Koordinator Fungsi Pengelola Sistem Informasi Pendidikan, kemudian dilanjut dengan acara utama yaitu penyampaian materi dari para narasumber. Setelah itu, setelah sesi selesai nanti dimungkinkan juga ada sesi tanya jawab. Jadi Bapak Ibu ditahan nanti pada waktu ada pertanyaan bisa ditulis atau raise hand. Nanti akan kita kasih kesempatan di sesi tanya jawab. Kemudian Bapak Ibu, marilah sebelum kita mulai kegiatan pada siang hari ini, marilah bersama-sama kita tundukkan kepala sejenak untuk berdoa agar dimudahkan kegiatan ini mulai pagi ini sampai siang nanti. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing dipersilahkan. Selesai. Bapak Ibu yang kami hormati, acara ini akan berlangsung nanti sampai jam 13.00. Semoga kita bisa memanfaatkan waktu dengan efektif dan efisien, sehingga kita semua dapat menghasilkan manfaat yang optimal dari kegiatan ini. Dan untuk mengawali rangkaian acara kegiatan hari ini, marilah kita dengarkan bersama-sama sambutan dan pengarahan oleh Bapak Koordinator Fungsi Pengelolaan Sistem Informasi Pendidikan, Bapak Mariono Sos MM. Untuk Pak Mariono, monggo silakan Bapak. Terima kasih Mas Anis. Kedengaran Mas Anis suara saya? Sudah terdengar Bapak. Ya, oke. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada pagi yang cerah ini pertama kali saya ucapkan yang terhormat Pak Rahadi, Mbak Rini selaku narasumber, Bapak Ibu guru di jenjang SMP dari Kabupaten Sidoarjo, kemudian Kota Surabaya, Jombang, satunya mana Mas? Nganjuk atau Pamekasan ini Mas? Pamekasan, Pak. Pamekasan, Pak. Oh, Pamekasan. Ya. Terima kasih Bapak Ibu telah
bergabung bersama kami, memenuhi undangan kami. Apresiasi yang sangat tinggi kami sampaikan kepada Bapak Ibu yang telah bergabung bersama kami untuk melakukan Vikon atau daring pada pagi hari ini. Walaupun kita tidak bisa tatap muka, tapi kita bisa melakukan daring. Bapak Ibu, yang kedua, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi yang cerah ini Bapak Ibu bisa bergabung bersama kami, ini berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Ibu, bimbingan teknis pengembangan media pembelajaran digital ini adalah merupakan, kalau sekarang merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh Bapak Ibu selaku pendidik atau selaku guru di era pandemi ini. LPMP Jawa Timur selaku UPT kementerian yang ada di daerah itu berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan program-program atau kebijakan dari kementerian. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan saya untuk share screen. Ini adalah kebijakan, ini akan saya sampaikan adalah kebijakan dari kementerian, disampaikan oleh Pak Dirjen pada penyusunan kebijakan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Jadi ini adalah penyusunan kebijakan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Jadi Bapak Ibu guru ini memang kondisinya memang seperti ini, ada pandemi, sehingga Bapak Ibu harus punya strategi, harus punya inovasi, harus punya kiat-kiat tersendiri bagaimana mengatasi pembelajaran di masa pandemi. Ini adalah banyak kendala yang dihadapi oleh Bapak Ibu, terutama untuk pembelajaran yang dahulu melakukan tatap muka, kemudian sekarang dilakukan dengan kebanyakan adalah daring. Banyak kendala yang dihadapi guru, orang tua, dan anak selama pembelajaran jarak jauh. Kendala untuk guru itu adalah pertama, guru adalah kesulitan untuk mengelola pembelajaran jarak jauh dan cenderung pada penuntasan kurikulum. Ini ada kendala yang dihadapi guru. Kemudian yang kedua adalah waktu pembelajaran berkurang sehingga guru tidak mungkin memenuhi beban jam mengajar karena waktunya berkurang. Kemudian yang ketiga adalah guru kesulitan komunikasi dengan orang tua sebagai mitra di rumah. Itu adalah beberapa kesulitan yang dihadapi guru, terutama adalah akses ke sumber belajar, baik karena masalah jangkauan listrik, internet, maupun dana untuk aksesnya. Kemudian masalah yang dihadapi orang tua adalah, pertama, tidak semua orang tua mampu mendampingi anak belajar di rumah. Karena ada tanggung jawab lainnya, misalnya ada kerja, kemudian urusan rumah tangga yang harus diselesaikan oleh orang tua. Kemudian yang kedua adalah kesulitan orang tua dalam memahami pelajaran dan memotivasi anak saat mendampingi belajar di rumah ini sangat kurang. Jadi peran guru tidak mungkin akan digantikan oleh orang tua. Kemudian siswa sendiri adalah siswa kesulitan konsentrasi belajar dari rumah dan mengeluhnya beratnya penugasan soal maupun PR yang disampaikan ke siswa kepada guru. Kemudian meningkatnya rasa stres dan jenuh akibat isolasi yang berkelanjutan. BDR atau belajar dari rumah yang berkelanjutan, dan ini akan menimbulkan potensi rasa cemas dan depresi bagi anak. Kemudian Bapak Ibu, inisiatif atau solusi memang ada berbagai macam solusi. Yang pertama dari Kemendikbud ada program guru berbagi, sharing BIMTEK daring yang sekarang kita lakukan. Ini seri webinar, penyediaan kuota gratis, ini diambilkan dari relaksasi anggaran biaya operasional sekolah maupun BOP. Dan ruang guru, PAUD, dan sahabat keluarga. Kemudian juga ada alternatif belajar dari rumah melalui TPRI maupun melalui radio RRI.
belajar di rumah, kerjasama dengan penyedia platform. Juga ada, memang kita Kemendikbud juga menyediakan rumah belajar, tapi ini pun sangat jarang dibuka oleh Bapak Ibu guru. Kemudian kelangsungan belajar mengajar yang tidak dilakukan sekolah ini nanti memang berpotensi menimbulkan dampak negatif yang berkepanjangan. Yang pertama adalah ancaman putus sekolah, ada penurunan capaian belajar dan kekerasan pada anak dan risiko eksternal. Kemudian ancaman putus sekolah ini karena anak harus bekerja. Ketika dia BDR yang seharusnya belajar, hari ini dikira libur sehingga anak harus bekerja. Kemudian juga ada risiko untuk putus sekolah, dikarenakan anak terpaksa bekerja untuk membantu keuangan keluarga di tengah krisis pandemi. Kemudian ada penurunan capaian belajar, ini adalah kesenjangan capaian belajar. Perbedaan akses dan kualitas selama pembelajaran jarak jauh dapat mengakibatkan kesenjangan capaian belajar, terutama untuk anak dari sosioekonomi yang berbeda. Kemudian yang dihadapi anak itu adalah kekerasan yang tidak terdeteksi. Jadi mungkin karena banyak PR, kemudian PR itu harus dikerjakan oleh anak dan anak tidak bisa, kemudian anak minta tolong kepada orang tua pun juga tidak bisa, sehingga ini anak akan terjebak di kekerasan rumah atau tanpa terdeteksi oleh guru. Kemudian persepsi orang tua, itu memang banyak orang tua yang tidak bisa melihat peranan sekolah dalam proses belajar mengajar. Apabila proses belajar tidak dilakukan secara tatap muka. Kemudian ini yang berikutnya adalah adanya risiko learning loss atau anak-anak tidak bisa ikut belajar. Ini studi menemukan bahwa pembelajaran di kelas menghasilkan pencapaian akademik yang lebih baik dibandingkan dengan pembelajaran jarak jauh. Risiko eksternalnya bagi anak adalah ketika anak-anak ini tidak datang lagi ke sekolah, ini terdapat peningkatan risiko untuk pernikahan dini, kemudian eksploitasi anak, terutama adalah anak-anak siswa-siswa yang kita perempuan. Terjadi eksploitasi anak. Ada kekerasan dalam rumah tangga. Ini adalah beberapa risiko eksternal yang selama ini ada berbagai media yang menginformasikan seperti ini. Bapak Ibu yang kami hormati, di Kemendikbud, prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi COVID-19, itu yang pertama adalah kesehatan dan keselamatan peserta didik. Itu adalah menjadi faktor utama, itu harus diprioritaskan, jadi prioritas utama. Kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat ini merupakan prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran atau membuka kelas baru dengan tatap muka. Ini harus dilihat protokol kesehatannya memang harus ketat sekali. Kemudian yang kedua, tetap melihat tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososialnya. Sehingga anak-anak didik kita tetap tumbuh kembang menjadi pertimbangan dalam pemenuhan layanan pendidikan selama masa pandemi COVID-19. Ada berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, SKB 4 Menteri, yaitu antara Menteri PMK, Menteri Dalam Negeri, Kemenak, dan kita. Ada kebijakan yang pertama adalah untuk mengantisipasi konsekuensi negatif dan isu dari pembelajaran jarak jauh. Pemerintah mengimplementasikan 2 kebijakan baru. Yang pertama adalah perluasan pembelajaran tatap muka untuk zona kuning. Ini adalah beberapa zona kuning ini sudah dibolehkan untuk tatap muka. Tapi memang ini harus dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Kemudian ada kurikulum darurat, kurikulum dalam kondisi khusus, sekolah diberi fleksibilitas untuk memilih kurikulum.
yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran siswa. Sehingga tidak harus menuntaskan kurikulum, Bapak Ibu guru bisa memilih kurikulum yang sesuai, bisa 13 maupun bisa kurikulum KTSP. Bapak Ibu yang kami hormati, ini adalah beberapa kebijakan dari kementerian. Kemudian Bapak Ibu, untuk pembelajaran tatap muka di sekolah, ini memang selama ini masih yang diperbolehkan adalah untuk zona hijau dan zona kuning. Untuk daerah yang berada di zona oranye dan merah tetap dilarang melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan, sehingga khususnya untuk di Jawa Timur itu hampir semua Bapak Ibu memang kondisinya masih zonanya kebanyakan itu belum ada tatap muka. Kalaupun ada itu memang kemarin ada pembukaan di tanggal 18 Agustus, itu pun masih beberapa sekolah, terutama adalah sekolah-sekolah yang kelas tinggi atau jenjang SMA dan SMK. Sehingga Bapak Ibu harus ada inovasi, harus ada kiat-kiat tersendiri bagaimana anak-anak bisa tetap belajar, sehingga Bapak Ibu harus mempersiapkan ada pengembangan media pembelajaran berbasis daring. Ya. Bapak Ibu yang kami hormati, ini adalah kita itu yang seluruh Indonesia, itu yang zona merah dan zona oranye itu ada sekitar 57%. Jadi ini peserta didik masih berada di zona merah dan oranye itu ada sekitar 238 sekolah. Kemudian ada 43%, ini adalah peserta didik berada di zona hijau dan kuning. Ada sekitar seluruh Indonesia ada 276 kabupaten kota. Bapak Ibu yang kami hormati, ini adalah beberapa kebijakan. Ini memang Bapak Ibu untuk di Jatim itu memang kebanyakan masih berada di zona kuning dan oranye, ada beberapa di zona hijau, itu pun sifatnya masih terbatas. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk ini akan kami sharing, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu diundang di sini, ini adalah dalam rangka untuk nanti Bapak Ibu pengembangan pembelajaran digital bagi guru SMP. Jadi ini memang kebutuhan yang tadi saya utarakan, itu latar belakangnya memang di kita, terutama di Jawa Timur, itu memang kondisinya masih merah dan oranye, sehingga pembelajaran tidak mungkin dilaksanakan dengan tatap muka. Bapak Ibu harus mengembangkan inovasi, mengembangkan pembelajaran digital melalui daring. Sehingga kompetensi dari Bapak Ibu untuk pembelajaran digital itu nanti harus terupdate. Bagaimana Bapak Ibu LPMP selaku UPT di kementerian yang ada di daerah ini berusaha semaksimal mungkin membantu Pemda atau pemerintah daerah melalui kebijakan kementerian tadi adalah melakukan pengembangan pembelajaran digital. Ini adalah sesuai dengan surat edaran dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat COVID-19. Kemudian juga ini berdasarkan surat edaran dari Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 36604 A3 KP 2020 tanggal 15 Maret tentang prosedur bagi pegawai yang bekerja dari rumah terkait pencegahan penyebaran coronavirus COVID-19 di Kementerian dan Kebudayaan. Ini juga berlaku untuk Bapak Ibu pegawai yang ada di Pemda atau pemerintah daerah maupun di pemerintah provinsi untuk tetap melakukan bekerja dari rumah dan tetap melakukan pembelajaran untuk anak didik kita. Bapak Ibu, kebutuhan
kebutuhan keterampilan pengembangan media pembelajaran, ini kami kemarin sudah melakukan dengan teman-teman PTP itu sudah melakukan namanya analisis kebutuhan. Jadi dari 5.988 responden itu memang banyak sekali yang membutuhkan keterampilan membuat media pembelajaran berbasis teknologi. Itu ada sekitar 2.470 atau sekitar 41,2% itu memang membutuhkan keterampilan membuat media pembelajaran. Kemudian TNA itu juga kita buat berapa yang ingin membuat media pembelajaran, dan itu ada beberapa yang ingin membuat PowerPoint itu sekitar 48,3%. Ini adalah PowerPoint yang interaktif yang nanti mungkin akan disampaikan oleh narasumber kita. Kemudian ada yang ingin model blog atau SWE itu sekitar 26,9%. Video itu memang pembelajaran melalui video itu memang cukup besar, ada 57,4%. Ada video animasi 50,7%, dan lainnya ada 11,1%. Ini adalah beberapa keinginan membuat media pembelajaran yang kemarin kita lakukan training need assessment-nya kepada 5.988 responden. Ini hasilnya. Jadi memang ini dibutuhkan Bapak Ibu, dan nanti dalam waktu selama 4 jam itu saya rasa memang kurang. Jadi untuk membuat media pembelajaran yang berbasis teknologi, waktu 4 jam itu memang kurang. Jadi nanti mungkin ada media tersendiri, Mas Adi, Mbak Rini, untuk disampaikan ke teman-teman, supaya nanti ini tidak terputus di sini. Jadi media pembelajaran yang berbasis teknologi ini tidak terputus hari ini. Kalau hari ini tidak tuntas, nanti bisa disampaikan melalui media lainnya, supaya nanti bimbingan teknis ini tidak sampai di sini saja. Mungkin ada karena kita juga terbatas waktunya, itu hari ini kemungkinan hanya menyampaikan tentang PowerPoint yang interaktif. Kemudian tentang video animasi, model blog itu memang belum bisa disampaikan. Dan itu tidak menutup kemungkinan nanti dari Bapak Ibu bisa menghubungi kami. Intinya LPMP Jawa Timur dengan teman-teman dari pengembang teknologi pembelajaran atau PTP siap untuk membantu Bapak Ibu, terutama untuk pengembangan media pembelajaran yang berbasis teknologi atau digital. Bapak Ibu yang kami hormati, tujuan kegiatan BIMTEK pengembangan pembelajaran digital ini bagi guru jenjang sekolah menengah pertama, yang pertama adalah memberikan bimbingan teknis pengembangan media pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan kompetensi bagi Bapak Ibu guru dalam membuat media pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah membantu Bapak Ibu guru dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran melalui pemanfaatan media pembelajaran yang berbasis digital. Dan ini memang sekali lagi Bapak Ibu harus punya kreativitas, inovasi, kiat-kiat tersendiri supaya pembelajaran yang dilakukan secara daring itu lebih menyenangkan. Jadi anak-anak kita belajarnya juga suka karena dia juga di rumah dan proses pembelajarannya akan tuntas. Jadi outputnya itu akan tuntas. Kemudian yang keempat adalah ini yang jelas adalah mendukung kebijakan Kemendikbud dalam implementasi Merdeka Belajar, kemudian Merdeka Mengajar bagi Bapak Ibu guru. Bapak Ibu yang kami hormati, itu adalah beberapa hal yang ingin dicapai. Sekali lagi, memang dalam waktu selama 4 jam, mungkin Bapak Ibu ini masih kurang. Saya rasa juga kurang, karena kami kemarin mengikuti ada beberapa hal yang belum tuntas. Ada pertanyaan tentang video animasi, bagaimana
membuatnya, dan itu memang belum disampaikan pada hari ini. Jadi kami harapkan nanti tetap terjalin komunikasi. Yang jelas Bapak Ibu guru itu terutama akan meningkat kompetensinya, akan lebih mudah untuk pembelajaran dan proses pembelajaran secara daring melalui pengembangan media pembelajaran digital. Itu harapan-harapan yang dapat kami sampaikan, Bapak Ibu. Sekali lagi, saya mewakili Bapak Kepala, kebetulan hari ini beliaunya membuka kegiatan yang lain. Kami sekali lagi mengucapkan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya karena Bapak Ibu sudah bergabung bersama kami, supaya nantinya kami harapkan juga Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini sampai dengan tuntas. Sampai dengan tuntas, kemudian permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan, yang mungkin Bapak Ibu temui di lapangan, kendala-kendala yang mungkin Bapak Ibu tentang pengembangan media pembelajaran, khususnya nanti bisa disampaikan ke kami. Nanti akan kami olah, akan kami training need assessment-nya, kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu, dan nanti akan kami ajukan ke pusat. Jadi permasalahan-permasalahan terutama pada pengembangan media pembelajaran digital. Kami siap membantu Bapak Ibu, kesulitan yang ada di Bapak Ibu. Nanti ada forum komunikasi lebih lanjut. Bapak Ibu ada WA atau media lainnya, termasuk bisa dimanfaatkan sepenuhnya tentang website LPMP Jawa Timur. Itu Bapak Ibu yang kami harapkan. Jadi sekali lagi kami harapkan Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan ini sampai dengan tuntas. Demikian Bapak Ibu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, BIMTEK pengembangan media pembelajaran berbasis digital bagi guru jenjang SMP untuk 4 kabupaten, yaitu Sidoarjo, Surabaya, Jombang, dan Pamekasan, secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mariono yang telah berkenan membuka kegiatan ini. Oke. Dengan harapan kegiatan ini berjalan lancar dan bisa memberikan bekal pengembangan kompetensi bagi Bapak, Ibu, guru, terutama di jenjang SMP mengenai pembelajaran digital di masa pandemi seperti sekarang ini. Oke, telah hadir bersama kita juga hari ini narasumber Pak Rahadia. Beliau adalah PTP dari LPMP Jawa Timur. Saya coba untuk hubungi Pak Rahadia, sudah terhubung? Siap Pak. Siap Pak. Oke, Pak Rahadia, monggo silakan. Ada waktu 1 jam untuk menyampaikan materi kita. Monggo, silakan. 1 jam Pak. Monggo, secukupnya, seperlunya lah. Oke, terima kasih Pak Anies. Oke, siap. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur alhamdulillah kita bisa bertemu pada hari ini. Yang saya hormati Bapak Koordinator Substansi atau Fungsi Sistem Informasi LPMP Jawa Timur, Bapak Mariono SOS MM. Yang saya hormati Pak Anies sebagai moderator, Bu Dia sebagai host, dan teman-teman panitia dari LPMP Jawa Timur, serta yang saya hormati dan yang sangat saya muliakan Bapak Ibu guru peserta kegiatan bimbingan teknis pengembangan media digital. Baik, mohon izin Bapak Ibu, saya share screen dulu. Baik Bapak, udah kelihatan ya Bapak Ibu ya? Sudah terlihat Pak Adi. Baik, Bapak Ibu, pada hari ini Bapak Ibu akan mengikuti kegiatan BIMTEK pengembangan media digital, Bapak Ibu.
dengan materi yang akan saya sampaikan adalah materi terkait tata kelola pembelajaran daring. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Adi, Bapak Ibu. Saya adalah pengembang teknologi pembelajaran LPMP Jawa Timur. Mungkin banyak Bapak Ibu guru yang belum masih awam betul atau bahkan tidak tahu apa itu pengembang teknologi pembelajaran, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, pengembang teknologi pembelajaran itu adalah jabatan fungsional khusus yang bertujuan untuk melakukan pengembangan teknologi pembelajaran, Bapak Ibu. Sesuai dengan Permenpan RB, tugas kami adalah melakukan analisis, design, development, implementation, dan evaluation untuk kegiatan pengembangan teknologi pembelajaran. Sehingga diharapkan kehadiran PTP ini dapat memberikan solusi terhadap permasalahan pembelajaran yang ada di Indonesia ini, Bapak Ibu. Sebagai ilustrasi, Bapak Ibu, jika dokter itu ketika melakukan operasi, itu pasti akan dibantu oleh beberapa tenaga fungsional yang lain, seperti anestesi atau tenaga fungsional yang bertugas untuk menyiapkan alat dan perangkat dalam operasi. Sama Bapak Ibu, baik itu guru, widyaswara atau dosen, itu idealnya tidak sendirian dalam melaksanakan pembelajaran. Khususnya guru, karena tugas secara administratif guru itu sudah terlalu bejibun, harus menyiapkan banyak prota, silabus, RWP, dan lain sebagainya. Akhirnya banyak Bapak Ibu guru itu tidak fokus dalam melaksanakan pembelajaran, khususnya pembelajaran yang inovatif, Bapak Ibu. Nah, kami dengan hadirnya PTP, Bapak Ibu, itu diharapkan dapat membantu Bapak Ibu guru, widyaswara atau dosen dalam menyelenggarakan pembelajaran. Nah, sehingga dalam melaksanakan pembelajaran, Bapak Ibu dapat atau mempunyai sparring partner untuk berdiskusi, untuk menyusun instruksional pembelajaran yang inovatif, Bapak Ibu. Nah, terkait dalam kegiatan bimbingan teknis pengembangan media digital, Bapak Ibu, kami selama pandemi ini sudah melakukan analisis kebutuhan, perancangan, serta memproduksi sebuah media, hypermedia atau LMS, yang bisa Bapak Ibu gunakan. Bapak Ibu, ini pembukaan aja Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau mau mengakses, bisa menuju ke alamat lentera.academy, Bapak Ibu. Ini, jika Bapak Ibu terkoneksi dengan laptop, silakan menuju ke alamat lentera.academy. Tapi sebelumnya, sebelum saya mendemokan atau menunjukkan pengoperasian aplikasi atau hypermedia ini, ada beberapa hal yang perlu kita review kembali, sehingga Bapak Ibu mengetahui kenapa kami melakukan kegiatan seperti ini. Lentera Academy ini murni kami develop sendiri bersama teman-teman PTP yang lain dengan tujuan agar bisa menjadi alternatif media pembelajaran digital yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk melaksanakan pembelajaran di saat pandemi maupun nanti insya Allah pandeminya hilang. Itu Bapak Ibu, jadi saya kembali lagi ke paparan. Nah, adapun tujuan pembelajaran dari materi tata kelola daring ini Bapak Ibu, adalah Bapak Ibu dapat memahami tata kelola pembelajaran daring, memahami pola pembelajaran sinkronus dan asinkronus, serta memahami pemanfaatan learning management system atau hypermedia atau lentera.academy. Adapun cakupan materi Bapak Ibu di slide ini akan mengetahui pengertian pembelajaran jarak jauh, pembelajaran daring, tentang sumber belajar daring, model pembelajaran daring dari sudut waktu, serta alternatif media pembelajaran daring lentera.academy.
tentunya latar belakang dari kami melakukan pengembangan media digital yang kami beri nama Lentera itu dilatar belakangi oleh pandemi COVID-19, Bapak Ibu. Tentu dengan adanya COVID-19 ini membuka mata kita semua, baik guru, baik orang tua maupun siswa. Bagi guru, dengan adanya pandemi COVID-19 ini membuka mata kita bahwa pembelajaran itu tidak hanya tatap muka, Bapak Ibu. Ternyata ada pembelajaran lain yang kita tidak harus tatap muka, yaitu dengan menggunakan teknik distance learning atau pembelajaran jauh dengan memanfaatkan teknologi. Sehingga Bapak Ibu sekarang dipaksa untuk beradaptasi dengan memanfaatkan teknologi yang sudah jauh berkembang. Bagi orang tua, Bapak Ibu, ternyata dengan adanya pandemi ini, kesimpulan para orang tua ternyata membelajarkan anak itu bukan sesuatu yang mudah. Tuh, bagi orang tua ternyata ngomong dan membelajarkan anak-anak itu sesuatu yang sulit. Nah, dengan adanya pandemi ini, akhirnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, seperti yang diutarakan oleh Pak Mariono tadi, mengeluarkan pedoman pelaksanaan belajar dari rumah selama darurat bencana COVID-19. Nah, dari beberapa bulan mulai Maret sampai Agustus ini, Bapak Ibu, pedoman ini setelah dijadikan acuan untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh selama anak-anak atau siswa kita belajar di rumah, Bapak Ibu. Adapun tujuan dari pedoman tersebut melalui surat edaran Sekretaris Jenderal nomor 15 tahun 2020, tujuannya adalah memastikan pemenuhan hak anak untuk mendapatkan layanan pendidikan selama darurat COVID-19, melindungi warga satuan pendidikan dari dampak buruk COVID, mencegah penyebaran dan penularan COVID, serta memastikan pemenuhan dukungan psikososial bagi pendidik, peserta didik, dan orang tua wali. Sasarannya adalah seluruh stakeholder pendidikan yang ada di regional masing-masing atau wilayah masing-masing, Bapak Ibu. Nah, dari pedoman yang dikeluarkan oleh Kemdikbud tersebut, akhirnya pada tanggal 7 Agustus kemarin, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Pak Mendikbud kita, Pak Nadiem Makarim, itu melakukan video conference dan melakukan evaluasi dari pembelajaran jarak jauh yang telah dilakukan selama beberapa bulan selama pandemi. Seperti yang Bapak Ibu dapatkan dari Pak Mariono tadi, ternyata banyak kendala yang dihadapi oleh guru dan orang tua serta anak selama pembelajaran jarak jauh. Yang tadi diutarakan Pak Mariono adalah guru kesulitan mengelola PJJ dan cenderung fokus pada penuntasan kurikulum, Bapak Ibu. Jadi selama PJJ, Bapak Ibu, pembelajaran jarak jauh, ternyata mindset Bapak Ibu guru itu masih terbebani dengan ketuntasan kurikulum, Bapak Ibu. Nah, sehingga pemilihan strategi dan pemilihan teknik pembelajaran di rumah itu cenderung menyulitkan siswa, sehingga siswa itu kesulitan beradaptasi dengan belajar di rumah dan mengeluhkan banyaknya penugasan soal dari Bapak Ibu guru. Nah, perlu diketahui Bapak Ibu bahwa belajar dari rumah itu tidak sama dengan belajar di rumah, Bapak Ibu. Belajar dari rumah itu artinya sumber belajarnya itu ada di luar rumah. Nah, siapa sumber belajarnya? Sumber belajarnya itu kita, Bapak Ibu, sebagai pendidik secara otomatis. Nah, dari kendala implementasi PJJ, Kemdikbud itu sudah memberi inisiatif solusi dengan berbagai program seperti yang tertera di layar, Bapak Ibu bisa ketahui dan dijelaskan oleh Pak Mariono tadi. Nah, dari evaluasi tersebut, Bapak Ibu, ternyata Kemdikbud juga menyiapkan kurikulum darurat, Bapak Ibu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk meringankan kesulitan pembelajaran di masa COVID-19. Dengan kurikulum darurat itu nanti, tujuannya untuk mengurangi beban guru dalam melaksanakan kurikulum nasional
dan siswa dalam keterkaitannya dalam penentuan kenaikan kelas dan kelulusan. Disiapkan untuk semua jenjang. Jadi nanti Bapak Ibu akan muncul atau akan ada sosialisasi terkait kurikulum darurat beserta modul-modul pembelajaran baik untuk siswa, untuk guru, untuk orang tua untuk digunakan dalam pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah. Nah, dari latar belakang tersebut Bapak Ibu ada banyak poin yang diutarakan oleh Pak Menteri. Kami rangkum menjadi dua Bapak Ibu. Akhirnya dalam target pendidikan di masa pandemi ini, itu ada dua kalau menurut kami, yaitu satu, keberlangsungan pendidikan Bapak Ibu. Kita wajib memastikan bahwa anak-anak kita di rumah tetap dapat melakukan pembelajaran di rumah. Tentunya dengan keberlangsungan pendidikan ini dibutuhkan scale up quality guru Bapak Ibu. Bapak Ibu dipaksa beradaptasi untuk menggunakan teknologi yang semula kita melaksanakan pembelajaran itu selalu dengan tatap muka, konvensional, kita harus beradaptasi dengan menggunakan teknologi, khususnya dalam pembelajaran daring. Nah, memang Bapak Ibu dalam pembelajaran kita, khususnya dalam pandemi ini, akhirnya kita dapat mengetahui ternyata negara kita itu juga terdapat kesenjangan, baik itu kesenjangan sosial, ekonomi, dan pendidikan. Dalam hal pendidikan Bapak Ibu, khususnya dalam infrastruktur, ternyata di sebagian besar mungkin di perkotaan itu masalah teknologi, gadget, dan lain sebagainya, itu masih bisa tercover Bapak Ibu. Tetapi di daerah yang lain yang terpelosok mungkin, itu banyak daerah-daerah yang minim fasilitas atau infrastruktur. Nah, dari kesenjangan tersebut Bapak Ibu, kita dapat mengetahui bahwa dalam pelaksanaan belajar dari rumah, itu intinya adalah pembelajaran jarak jauh, yaitu di mana kita dan siswa tidak berada dalam tempat yang sama. Nah, pembelajaran jarak jauh itu ada dua, yaitu dalam jaringan atau online dengan menggunakan gawai, gadget, laptop melalui beberapa portal dan aplikasi pembelajaran daring. Nah, pembelajaran jarak jauh yang lain yaitu dengan istilah pembelajaran jarak jauh luar jaringan atau offline tanpa menggunakan teknologi Bapak Ibu. Yaitu menggunakan televisi, radio, modul belajar mandiri, lembar kerja, bahan ajar cetak, alat peraga, dan media belajar dan benda di lingkungan sekitar. Nah, dalam kegiatan ini Bapak Ibu, kita fokus pada pembelajaran jarak jauh dalam jaringan atau online menggunakan teknologi Bapak Ibu. Dalam hal ini, kami di PTP sudah memproduksi, merancang sebuah aplikasi yang kita beri nama Lentera.academy. Tentunya kita kepingin dalam pembelajaran jarak jauh, khususnya menggunakan teknologi itu kita kepingin yang ideal. Nah, kita akan gali bersama-sama seperti apa pembelajaran jarak jauh dalam jaringan yang ideal itu, meskipun dalam pelaksanaan sangat berat. Nah, yang perlu kita garis bawahi bahwa kesenjangan yang ada, khususnya infrastruktur itu, tentunya yang bisa mengatasi itu hanya negara Bapak Ibu. Kita hanya bisa bekerja memfasilitasi dengan cara maksimal. Misalkan pembelajaran di rumah, setelah Bapak Ibu analisis itu ternyata banyak siswa yang tidak dapat menggunakan teknologi, otomatis pembelajaran jarak jauh yang bisa Bapak Ibu pilih adalah dengan luar jaringan atau offline, menggunakan bahan ajar cetak atau lembar kerja. Itu Bapak Ibu. Jadi garis bawahnya yang bisa mengatasi kesenjangan itu sementara ini menurut kami hanya negara Bapak Ibu. Kita hanya berusaha mengatasi dengan sesuai kemampuan kita Bapak Ibu terkait kesenjangan yang ada. Nah, adapun dari keterangan tadi akhirnya kita dapat mengetahui tentang definisi pembelajaran daring, di mana pembelajaran daring itu adalah salah satu bagian dari pendidikan jarak jauh yang kalau bahasa Inggrisnya itu distance learning atau education, yaitu pendidikan formal
berbasis lembaga yang peserta didik dan instrukturnya berada di lokasi terpisah, sehingga memerlukan sistem telekomunikasi interaktif untuk menghubungkan keduanya dan berbagai sumber daya yang diperlukan di dalamnya. Adapun pembelajaran elektronik atau e-learning adalah merupakan bagian dari pendidikan jarak jauh yang secara khusus menggabungkan teknologi, elektronika, dan teknologi berbasis internet, Bapak Ibu. Nah, di layar Bapak Ibu, seperti yang Bapak Ibu bisa ketahui adalah sebuah model pembelajaran daring, Bapak Ibu. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa belajar dari rumah itu bukan belajar di rumah, tidak sama seperti belajar di rumah, Bapak Ibu. Belajar dari rumah itu artinya akses ke sumber belajar itu berada di luar rumah. Kita sebagai pendidik wajib memfasilitasi anak-anak untuk melaksanakan pembelajaran selama di rumah, Bapak Ibu. Tentunya Bapak Ibu, jika menggunakan teknologi, semua hal ini dapat siswa dapatkan dengan menggunakan fasilitas internet, Bapak Ibu. Nah, kita sebagai resource person itu wajib memfasilitasi anak-anak kita untuk mendapatkan sumber belajar yang tepat sesuai dengan kurikulum yang ada. Nah, tentunya Bapak Ibu yang seperti kita ketahui bersama, bahwa internet itu analoginya jika sebuah pisau, itu jika digunakan dengan tepat, pasti akan bermanfaat untuk memotong sesuatu, Bapak Ibu. Tapi jika pisau itu jatuh ke anak kecil, pastinya hal yang bisa terjadi adalah merugikan, bisa memotong tangan atau melukai anak tersebut. Sama Bapak Ibu, internet itu juga mempunyai manfaat, punya plus dan minusnya. Untuk itu, kita sebagai pendidik wajib melokalisir sumber-sumber belajar kita agar si siswa dapat fokus kepada pembelajaran yang kita sediakan, tentunya dengan menggunakan media dan menggunakan teknologi, Bapak Ibu. Karena seperti kita ketahui bersama, Bapak Ibu, di internet itu juga terdapat banyak hal-hal yang tidak mencakup pembelajaran, tetapi kita harus mengoptimalkan teknologi internet itu untuk pembelajaran bagi siswa-siswa di rumah. Nah, dengan internet, Bapak Ibu, kita bisa memfasilitasi anak-anak kita untuk melakukan pembelajaran melalui audio video, assessment, melalui perpustakaan digital, laboratorium maya, atau dengan teknologi forum diskusi untuk dapat terhubung dengan siswa yang lain, Bapak Ibu. Nah, model pembelajaran daring di Indonesia yang cukup tersebar di Indonesia, Bapak Ibu, itu setahu saya yang paling optimal adalah miliknya Universitas Terbuka. Jika Bapak Ibu berkampus di Universitas Terbuka, tentunya mengetahui bahwa LMS-nya UT itu sangat powerful, dan menurut kami Universitas Terbuka sukses untuk membuat konten-konten dalam LMS-nya, Bapak Ibu. Di bagian yang lain, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu telah merancang sebuah media dinamakan Rumah Belajar, tentunya Bapak Ibu sudah mengetahui. Lembaga yang lain seperti Siamolek itu juga malah memiliki dua aplikasi, yaitu LMS dan MOOC, Bapak Ibu. Ini tentunya lembaga-lembaga yang lain juga berupaya untuk memfasilitasi pembelajaran secara daring. Nah, kami di LPMP Jawa Timur itu mencoba memproduksi sebuah hypermedia pembelajaran yang nantinya jika Bapak Ibu dapat mengunggah kontennya akan menjadi sebuah learning management system, Bapak Ibu. Di bagian yang lain, Bapak Ibu, di dunia maya juga terdapat media pembelajaran daring yang powerful atau yang superior karena mereka mempunyai infrastruktur yang mumpuni, Bapak Ibu. Seperti Google Apps for Education, Ruang Guru, Microsoft Office 365, Kahoot, Kuiper, Quizizz, dan banyak media pembelajaran daring yang tersebar, Bapak Ibu. Kami di PTP itu mencoba mengadopsi dan mengadaptasi
fitur-fitur yang simple dari berbagai aplikasi yang ada, sehingga Bapak Ibu nantinya dalam menyelenggarakan pembelajaran daring itu bisa nyaman, bisa melokalisir si siswa dan materi ajarnya dalam sebuah wadah yang kami beri nama Lentera, yang harapan kami itu bisa menjadi alternatif media pembelajaran bagi siswa, bagi LPMP tentunya nanti jika materi-materi terkait penjaminan mutu juga insya Allah akan disampaikan melalui hypermedia, Bapak Ibu. Adita. Nah, kami lanjutkan Bapak Ibu. Jadi pembelajaran daring Bapak Ibu, jika dipandang dari sudut waktu Bapak Ibu, itu ada pembelajaran daring secara asinkronus maupun sinkronus learning Bapak Ibu. Aplikasi untuk sinkronus learning itu seperti virtual classroom, live presentation, live text, live audio video seperti yang kita lalui sekarang ini, live quiz atau live polling. Adapun aplikasi daring untuk asinkronus itu Bapak Ibu bisa menggunakan forum diskusi, kuis, polling, email, digital dokumen, video, audio yang terekam, atau paparan PowerPoint yang nanti juga akan kami sampaikan. Cara membuat PowerPoint interaktif Bapak Ibu. Nah, apa itu Bapak Ibu? Asinkronus dan sinkronus digital, mungkin Bapak Ibu sudah banyak mengetahui. Sinkronus learning Bapak Ibu itu pembelajaran di mana siswa dan kita sebagai pendidik berada pada waktu yang sama. Untuk asinkronus learning itu pembelajaran dilakukan jika kita dan si siswa tidak berada dalam waktu yang sama Bapak Ibu. Nah, ada yang menarik Bapak Ibu dari disertasinya Pak Uwais Khairuman, itu dalam disertasinya beliau membagi ruang belajar yang beliau istilahkan dengan ruang belajar zaman now Bapak Ibu. Yaitu ada 4 ruang belajar, yaitu ruang belajar pertama yaitu tatap muka yang konvensional yang kita lakukan selama bertahun-tahun ini. Yang kedua, yang kita alami sekarang, teknologi kekinian, yaitu dengan virtual synchronous learning, tatap maya seperti ini. Yang ketiga, ruang belajar 3, yaitu belajar mandiri, atau self-directed learning. Dan yang keempat adalah belajar kolaboratif, atau kolaboratif learning, Bapak Ibu. Nah, tentunya Bapak Ibu, dalam melaksanakan pembelajaran daring, Bapak Ibu mestinya khususnya dalam pandemi ini, itu melakukan analisis kebutuhan Bapak Ibu. Bagaimana cara kita untuk melakukan pembelajaran untuk siswa-siswa kita di rumah. Gimana caranya? Untuk itu Bapak Ibu, ada 3 hal dalam melakukan analisis kebutuhan yang wajib Bapak Ibu tanyakan. Yaitu yang pertama, apa, siapa, dan bagaimana. Sehingga Bapak Ibu bisa memetakan kondisinya sehingga dapat memanfaatkan ruang belajar yang ada. Pertama yang harus Bapak Ibu jawab adalah apa. Tentunya Bapak Ibu, jika apa itu pasti Bapak Ibu harus mereview kurikulum, menentukan prioritas Bapak Ibu. Nah, dalam pandemi ini Bapak Ibu, sudah dikemukakan oleh Pak Mariono tadi, nanti akan ada kurikulum darurat Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu dalam semasa pandemi ini, Bapak Ibu tidak harus fokus dalam ketuntasan kurikulum. Dengan adanya kurikulum darurat, Bapak Ibu bisa hilang sedikit rileks dalam melakukan pembelajaran karena ketuntasan kurikulumnya agak longgar Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu pengalaman belajar untuk siswa itu bisa tidak terbebani untuk menuntaskan seluruh capaian kurikulum. Nah, Bapak Ibu dalam menjawab apa hanya mencakup pengetahuan dan keterampilan inti saja di kurikulum darurat nanti, dan fokus pada konten serta kegiatan
untuk membantu siswa mengatasi pembelajaran di rumah, Bapak Ibu. Nah, setelah menjawab apa, Bapak Ibu tentunya melakukan analisis kebutuhan siapa. Siapa itu tentunya anak didik kita atau peserta didik kita atau siswa kita di rumah. Bapak Ibu juga harus memetakan kondisi siswa-siswa kita, pahami secara mendalam tentang karakteristik siswa dan bagaimana gaya belajar mereka, khususnya Bapak Ibu dapat mengetahui infrastruktur yang ada ketika di rumah. Jika siswa itu mempunyai perangkat dan infrastruktur teknologi di rumah, tentunya sangat mudah sekali Bapak Ibu menyelenggarakan pembelajaran dari rumah. Nah, yang kita garis bawahi Bapak Ibu di paparan terkait evaluasi pandemi tadi, ada poin terkait psikososial siswa, guru, maupun orang tua, Bapak Ibu. Psikososial kalau menurut pendapat saya adalah, ringkasnya kalau menurut saya adalah kepercayaan, Bapak Ibu. Kita percaya bahwa dengan pembelajaran jarak jauh ini memang satu-satunya cara agar kita dapat melaksanakan pembelajaran dari rumah dan sekaligus terhindar dari dampak buruk COVID-19. Jadi kita harus percaya Bapak Ibu bahwa pembelajaran jarak jauh dengan daring maupun luring ini memang satu-satunya cara yang membuat kita aman agar siswa dapat belajar di rumah. Jadi baik si siswa dan guru maupun orang tua, kita harus saling percaya Bapak Ibu bahwa ini satu-satunya cara yang aman untuk menyelenggarakan pembelajaran. Nah, tentunya dengan berbagai macam kesenjangan yang sambil jalan kita coba untuk penuhi sehingga pembelajaran jarak jauh itu bisa kita lakukan secara optimal, Bapak Ibu. Nah, setelah siapa Bapak Ibu? Setelah siapanya itu siswa, Bapak Ibu juga harus mengerti kondisi orang tua. Apakah si orang tua itu bisa mendampingi siswa di rumah, anak-anaknya di rumah, atau tidak. Karena seperti kita ketahui Bapak Ibu, di sebagian siswa tentunya orang tuanya juga dalam kondisi ada aktivitas lain seperti bekerja dan lain sebagainya Bapak Ibu. Nah, kita sebagai orang tua juga wajib mengetahui bagaimana peran ortu untuk membantu siswa dalam pembelajaran jarak jauh, Bapak. Nah, bagaimana sekarang Bapak Ibu? Nah, dalam bagaimana ini Bapak Ibu tentunya dari apa dan siapa, akhirnya Bapak Ibu harus mempunyai sebuah profil pembelajaran Bapak Ibu. Bapak Ibu memilih teknologi yang tepat, kalau konteksnya ini pembelajaran dari, memilih teknologi yang tepat untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh Bapak Ibu. Nah, yang terjadi selama ini Bapak Ibu, selama beberapa bulan ini Bapak Ibu, itu ternyata banyak guru-guru kita yang terbebani dengan ketuntasan kurikulum. Maka yang dipilih banyak guru itu seperti contoh ada Bu Ani misalkan ya Bapak Ibu. Latar belakangnya Bu Ani dari sekolah swasta yang cukup populer dengan sokongan dana yang fantastis mungkin. Sekolahnya memfasilitasi guru dan siswa untuk bertatap maya Bapak Ibu. Jadi sekolahnya langganan Zoom misalkan yang harganya cukup lumayan Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu jangan karena adanya ketuntasan kurikulum tersebut akhirnya mindset Bapak Ibu guru itu seperti itu, mengorbankan efektivitas demi efisiensi Bapak Ibu. Jadi banyak guru-guru siswa atau banyak siswa-siswa kita yang dihajar dengan tatap maya selama berjam-jam demi si guru untuk menuntaskan kurikulum.
tentunya Bapak Ibu, pembelajaran yang ideal itu harusnya memanfaatkan ruang belajar zaman now yang ada sekarang itu. Bapak Ibu menyiapkan materi dan bahan ajar secara digital untuk kegiatan belajar mandiri di ruang belajar 3. Bapak Ibu juga melakukan penugasan si siswa di ruang belajar 4 dengan tujuan belajar kolaboratif, bisa dengan orang tua di rumah, bisa dengan sesama anak di rumah, dengan saudara di rumah, atau bisa dengan teman-teman di rumah. Dan dari ruang belajar 3 dan ruang belajar 4, hasilnya kita eksekusi di ruang belajar 2, Bapak Ibu. Jadi kegiatan tatap muka seperti ini, harusnya dalam konteks pembelajaran zaman now itu, kita fungsikan untuk mengeksplorasi si siswa, Bapak Ibu. Jangan sampai dalam tatap muka seperti ini, itu sebagai ajang tampil untuk kita saja sebagai pendidik. Tidak, Bapak Ibu. Jadi, dalam tatap maya, kita itu harus bisa mengevaluasi hasil belajar mandiri di ruang belajar 3 dan belajar kolaboratif di ruang belajar 2, Bapak Ibu. Nah, tentunya ada guru yang pernah saya wawancarai itu melakukan analisis kebutuhan, Bapak Ibu. Tentunya misalkan dalam sebuah kelas itu ada 20 siswa, dari hasil analisis guru tersebut, ternyata 15 orang itu mempunyai fasilitas perangkat dan internet di rumah, Bapak Ibu. Sedangkan 5 yang lainnya tidak mempunyai fasilitas apa-apa. Internet tidak ada, gadget tidak ada, orang tuanya pun juga tidak di rumah karena harus bekerja. Tetapi si guru tersebut akhirnya berinisiatif untuk menyelenggarakan pembelajaran 15 orang tersebut secara daring dengan mengkombinasikan ruang belajar 3 dan 4, dan 5 siswa yang lain itu diundang ke sekolah. Diundang ke sekolah tentunya dengan protokol kesehatan tentunya, Bapak Ibu. Jadi 2 kondisi tersebut ditemukan dengan sebuah teknologi. Si 5 orang si siswa yang tidak memiliki teknologi diundang ke sekolah dengan memanfaatkan teknologi untuk saling berkolaborasi juga dengan siswa-siswa yang ada di rumah. Nah, pertanyaannya bagaimana kita melaksanakan belajar mandiri, Bapak Ibu? Tentunya Bapak Ibu sudah mempunyai banyak bahan ajar, misal modul siswa, atau modul untuk guru, atau handout, atau PowerPoint. Tentunya Bapak Ibu tinggal mendistribusikan materi atau bahan ajar tersebut kepada si siswa. Bisa melalui WhatsApp, bisa melalui Google Classroom, bisa menggunakan Office 365 atau banyak hal aplikasi yang lain. Nah, kami Bapak Ibu di LPMP Jawa Timur itu mencoba memproduksi sebuah hypermedia yang Bapak Ibu bisa gunakan di ruang belajar 3, Bapak Ibu. Tentunya ruang belajar 3 ini harus support dengan aktivitas siswa di ruang belajar 4, sehingga Bapak Ibu mengkombinasikan ruang belajar 3 dengan ruang belajar 4 dengan aktivitas, yaitu melakukan penugasan yang kolaboratif, mungkin bisa menggunakan metode PBL, Bapak Ibu. Nah, dari 2 hal tersebut, akhirnya Bapak Ibu bisa mengeksekusi, mengevaluasi hasil belajar si siswa di ruang belajar 2. Sehingga kita itu bisa menggunakan tatap maya secara daring ini seperti yang kita lakukan secara optimal. Kita bisa mengetahui dan mengukur tingkat pemahaman si siswa dalam pembelajaran di rumah. Nah, pertanyaannya bagaimana nanti kalau pandemi ini misalnya berakhir, Bapak Ibu? Tentunya harapan kami, Bapak Ibu, tetap menggunakan teknologi, Bapak Ibu. Tetap menggunakan teknologi sehingga Bapak Ibu ruang belajar 2-nya, Bapak Ibu bisa arahkan ke ruang belajar 1, yaitu tatap muka. Sehingga di tatap muka Bapak Ibu bisa
optimal, tinggal men-brainstorming pikiran anak, memahami struktur pikiran anak di dalam tatap muka, Bapak Ibu. Jadi harapan kami Bapak Ibu setelah pandemi ini berakhir, jangan kembali ke metode yang lama, yang sinkronus, yang tatap muka Bapak Ibu, tapi tetap harus mengkombinasikan tatap muka dengan teknologi yang biasa kalau di bahasa teknologi pendidikan disebut dengan blended learning Bapak Ibu. Ini tadi contoh kasus sudah saya sampaikan. Nah, ini Bapak Ibu, tentunya dalam pengembangan bahan ajar, khususnya dalam pembelajaran daring Bapak Ibu tentunya nanti dari kurikulum darurat pastinya secara simpel sudah diringkas oleh Kemdikbud Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah menganalisis KIKD, menyusun indikator, menyusun RPP, mengembangkan bahan ajar Bapak Ibu. Nah, akhirnya Bapak Ibu tetap harus melakukan pola-pola seperti itu, melakukan analisis kebutuhan, menentukan tujuan pembuatan bahan ajar, menentukan jenis bahan ajar, menentukan tujuan pembelajaran, serta menentukan strategi pembelajaran Bapak Ibu, lalu melakukan evaluasi dengan merevisi dan nantinya akan diimplementasikan ke siswa-siswa Bapak Ibu. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan Bapak Ibu dalam pengembangan bahan ajar PJJ Bapak Ibu. Bapak Ibu wajib memperhatikan kompetensi apa yang harus dibelajarkan pada bahan ajar. Cara terbaik untuk mengorganisasikannya, cara yang tepat digunakan untuk menyajikan, dan bagaimana mengukur hasil belajar siswa, serta umpan balik seperti apa yang harus diberikan agar siswa dapat mengetahui hasil belajar yang telah dicapai, serta pendekatan apa yang dapat digunakan untuk memproduksi bahan ajar. Tentunya Bapak Ibu, kami di PTP itu telah melakukan analisis kebutuhan Bapak Ibu. Dari hasil analisis kebutuhan itu rata-rata guru itu menuliskan mereka membutuhkan sebuah media pembelajaran secara daring yang bisa menampilkan materi teks, berbasis teks, audio, video, dan terintegrasi dengan evaluasi, sebuah sistem evaluasi. Makanya kami mencoba mengakomodir dengan memproduksi sebuah hypermedia yang terintegrasi dengan evaluasi yang kami beri nama Lentera Akademi tadi Bapak Ibu. Nah, dari hal tersebut Bapak Ibu akhirnya kita mengetahui ternyata terdapat jenis-jenis sumber belajar Bapak Ibu. Yang pertama adalah jenis sumber belajar by design, yaitu sumber belajar yang diciptakan dan didesain khusus untuk pembelajaran. Misalkan PowerPoint, seperti nanti Bapak Ibu akan diajarkan oleh Bu Rini terkait cara untuk memproduksi PowerPoint yang interaktif untuk pembelajaran. Itu sumber belajar by design Bapak Ibu. Ada juga sumber belajar by utilization Bapak Ibu, yaitu sumber belajar yang diciptakan dan dirancang bukan untuk pembelajaran, tetapi bisa digunakan untuk keperluan pembelajaran. Contohnya apa? Contohnya YouTube Bapak Ibu. YouTube seperti kita ketahui itu tidak hanya hal pembelajaran yang ada, tetapi di YouTube juga terdapat konten-konten yang lain yang bukan hal pembelajaran. Maka dari itu, karena begitu liberalnya internet Bapak Ibu, kita wajib melokalisir anak-anak untuk mendapatkan bahan ajar yang sesuai dengan apa yang kita rencanakan atau yang kita desain Bapak Ibu. Dengan menggunakan teknologi dan alat tentunya, bisa Bapak Ibu gunakan Microsoft Office 365, bisa menggunakan Google Classroom, bisa menggunakan aplikasi apapun Bapak Ibu. Nah, kami mencoba menyediakan alternatif sebuah hypermedia pembelajaran Bapak Ibu. Ini jenis-jenis sumber belajar. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, akhirnya Bapak Ibu dari ruang belajar 3 itu, dari ruang belajar zaman now, akhirnya kita mengetahui bahwa kita harusnya minimal menggunakan metode blended learning Bapak Ibu. Nanti misalkan
pandemi ini juga sudah berakhir, kita wajib mengkombinasikan seluruh ruang belajar yang ada. Bisa menggunakan blended learning atau flip classroom jika nanti pandemi berakhir, Bapak Ibu bisa menggunakan teknologi untuk memanfaatkannya menggunakan model pembelajaran flip classroom. Jadi materi disampaikan sebelumnya secara daring, Bapak Ibu sudah menyediakan materi-materinya ke dalam aplikasi tertentu, sehingga ketika sesi belajar di kelas nanti, itu kita gunakan untuk diskusi, untuk peer review, serta untuk problem solving activities, Bapak Ibu. Sehingga kita dalam tatap muka atau tatap maya bisa optimal, mengeksplor secara optimal kemampuan si siswa dalam memahami pembelajaran yang kita sampaikan. Tentunya untuk online learning dalam konteks pembelajaran tingkat dasar dan menengah belum sepenuhnya ideal bagi kita. Jadi yang bisa kita lakukan dengan menggunakan model blended dan flip classroom, Bapak Ibu. Nah, tentunya Bapak Ibu dari hal-hal tersebut yang setelah saya sampaikan, akhirnya Bapak Ibu harus menyiapkan bahan ajar secara digital jika konteksnya itu pembelajaran daring. Caranya seperti apa Bapak Ibu? Tentunya Bapak Ibu sudah mempunyai konten yang sudah Bapak Ibu miliki. Bisa handout, bisa modul siswa, bisa PowerPoint-nya Bapak Ibu sendiri, atau materi-materi yang sudah Bapak Ibu sendiri, atau memanfaatkan materi yang sudah dibuat oleh guru yang lain atau video yang lain, misalkan dari YouTube, banyak tuh guru-guru yang sudah memproduksi video-video. Nah, dari yang konten yang sudah ada itu Bapak Ibu desain ulang. Bapak Ibu desain ulang untuk menjadi pembelajaran daring. Bisa membuat baru jika Bapak Ibu mampu untuk merestrukturisasi kurikulumnya, bisa membuat baru, atau cukup dengan membuat penggalan-penggalan sesuai dengan modul atau bahan ajar yang Bapak Ibu miliki. Bapak Ibu pecah menjadi topik-topik tertentu yang sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Bapak Ibu rangkai kembali. Bapak Ibu rangkai kembali untuk menjadi sebuah materi. Setelah Bapak Ibu rangkai kembali menjadi sebuah materi, Bapak Ibu unggah ke alat atau media pembelajaran digital, bisa Google Classroom, bisa Microsoft Office 365 atau pembelajaran yang lain, atau Bapak Ibu juga bisa menggunakan LMS kami yaitu Lentera Academy, Bapak Ibu. Tentunya dari menggunakan teknologi LMS Bapak Ibu, akhirnya keuntungannya kita memiliki rekam jejak dari pembelajaran tersebut, penyampaiannya serta evaluasinya Bapak Ibu, sehingga materi-materi yang sudah kita produksi, khususnya pembelajaran daring, bisa kita manfaatkan lagi untuk siswa-siswa kita yang lain, atau dimanfaatkan oleh guru-guru yang lain Bapak Ibu. Nah, dalam mengembangkan sebuah media pembelajaran Bapak Ibu, tentunya ada kerucut pengalaman belajar yang harus kita perhatikan dari Edgar Dale, yaitu tentang kemampuan manusia untuk mengingat Bapak Ibu. Tataran 10% sampai 30% itu di-cover oleh teks, mendengarkan, lihat gambar, lihat video, dan lihat demonstrasi Bapak Ibu. Tentunya tataran 10% sampai 30% ini dapat kita deliver ke siswa dengan menggunakan sebuah teknologi, menggunakan sebuah LMS atau hypermedia yang kita gunakan di ruang belajar 3 tadi. Kita bisa mengkombinasikan teks, audio, video, dan evaluasi tentunya. Nah, tataran 50%, 70%, sampai 90% itu bisa kita 50% sampai 70% bisa kita adaptasikan ke siswa di ruang belajar 4 Bapak Ibu.
yaitu belajar kolaboratif buat mereka berkelompok untuk menyajikan presentasi atau terlibat dalam diskusi. Nah, kita eksekusi Bapak Ibu juga menggunakan metode PBL dengan role play, melakukan simulasi, dan mengerjakan hal yang nyata, dan semuanya akan kita evaluasi bersama ketika tatap muka maupun tatap maya, Bapak Ibu. Sehingga seluruh rangkaian ruang belajar itu bisa kita manfaatkan secara optimal, Bapak Ibu. Nah, dalam membuat Lentera ini, Bapak Ibu, tentunya di era pandemi ini, akhirnya kita terbuka mata kita bahwa setiap orang akhirnya menjadi guru, Bapak Ibu, dan setiap rumah menjadi sekolah. Makanya kita mencoba memproduksi sebuah media yang mengadopsi hal-hal tersebut, Bapak Ibu. Nah, pembelajaran itu adalah kegiatan belajar yang dimana seseorang tidak dapat diwakili oleh orang lain, harus dialami sendiri oleh orang yang belajar. Terjadinya proses belajar tak harus selalu ada orang yang mengajar, dan peran pembelajar atau guru adalah menciptakan kondisi tertentu agar terjadi kegiatan belajar pada saat pembelajaran, Bapak Ibu. Nah, tentunya dalam kegiatan ini, Bapak Ibu, waktu kita sangat terbatas. Tujuan utama kami adalah memperkenalkan Lentera Academy agar Bapak Ibu bisa mempunyai alternatif media yang lain sehingga bisa memberikan materi bahan ajar digital kepada siswa di rumah, Bapak Ibu. Nah, teknisnya Bapak Ibu bisa gabung, join di grup Telegram sehingga kita bisa berkomunikasi, saling sharing, saling memberi masukan dalam kegiatan pembelajaran daring melalui Telegram, Bapak Ibu. Ini satu-satunya cara agar kita memiliki banyak waktu untuk berkolaborasi di dalam pembelajaran, Bapak Ibu. Ini linknya akan saya pastekan di chat, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu bisa langsung bergabung dalam grup Telegram kami. Kita akan berkomunikasi di situ, Bapak Ibu. Saya stop share dulu. Bapak Ibu bisa bergabung di grup Telegram, Bapak Ibu, di chat, kolom chat, Bapak Ibu. Nah, kembali lagi Bapak Ibu untuk Lentera Academy, Bapak Ibu. Di Lentera Academy, filosofis yang kita bangun adalah learning, teaching, elaboration, dan collaboration, Bapak Ibu. Tentunya semua orang itu pasti mengalami apa yang dinamakan learning atau belajar, Bapak Ibu. Dari belajar itu akhirnya semua orang mengetahui ternyata saya cocoknya belajar dengan teknik seperti ini. Harus dengan suasana yang tenang atau dengan suasana yang bersih. Itu kita akhirnya mengetahui bahwa saya mempunyai kemampuan belajar dengan kondisi-kondisi tertentu. Nah, dari pengalaman belajar, akhirnya kita, Bapak Ibu guru, itu mempunyai kemampuan untuk mengajar. Tentunya dari pengalaman belajar, Bapak Ibu, harusnya membelajarkan si siswa sesuai dengan analisis kebutuhan. Yang kita ekspansi, yang kita elaborasi melalui sebuah teknologi, dan kita bisa berkolaborasi di dalamnya. Jadi ini filosofis yang coba kita bangun agar Lentera ini bisa optimal dalam pemanfaatannya, Bapak Ibu. Nah, dalam Lentera Academy, Bapak Ibu, kita mencoba mereduksi, Bapak Ibu, tata cara dalam mengoperasikan sebuah media, Bapak Ibu. Bapak Ibu di Lentera Academy cukup hanya login via single sign-on-nya Gmail, Bapak Ibu. Jadi untuk memanfaatkan Lentera, Bapak Ibu maupun siswa wajib mempunyai email Gmail, Bapak Ibu. Nah, dari Lentera tersebut nanti Bapak Ibu bisa memproduksi sebuah materi berbasis teks, audio, embed YouTube, evaluasi, forum diskusi, yang nantinya bisa Bapak Ibu rangkum menjadi sebuah kurikulum. Nah,
Itu Bapak Ibu. Nah, tentunya Bapak Ibu, kalau kami di PTP, tentunya dalam membuat sebuah media pembelajaran itu harus berpedoman pada kaidah-kaidah ADDIE yang ada. Sehingga kita mempunyai namanya instructional designer Bapak Ibu. Kita mempunyai lembar kerja sendiri gimana membuat media pembelajaran yang efektif dan kita dapat optimal dalam membuat media tersebut. Ini tataran kerja kami Bapak Ibu. Nah, tentunya Bapak Ibu terlalu ribet kalau harus seperti ini. Maka dari itu kolaborasi kita PTP, guru, widyaswara dan dosen itu diperlukan sehingga kita bisa memproduksi sebuah media pembelajaran yang efektif dan inovatif Bapak Ibu. Nah, berikut ini akan saya sampaikan tentang petunjuk operasional Lentera Bapak Ibu. Sebelum saya demokan Bapak Ibu, saya informasikan memang kami akui dalam sampai detik ini Lentera.academy ini masih dalam versi beta Bapak Ibu. Kita masih memilih format yang tepat agar media ini bisa digunakan secara nyaman baik itu untuk guru maupun si siswa. Yang kami kembangkan ini masih beta, banyak fitur khususnya fitur evaluasi, kita masih mencari format yang tepat, gimana membuat report atau laporan evaluasi yang dibutuhkan oleh guru. Nah, dalam Lentera Academy Bapak Ibu, kita hapus sekat-sekat guru dan siswa Bapak Ibu. Untuk login, itu Bapak Ibu tidak ada siapa yang harus jadi guru, siapa yang harus jadi siswa Bapak Ibu. Semua entitas, baik guru, siswa, dosen, masyarakat, guru ngaji, atau pembelajar, itu kita samakan Bapak Ibu. Ketika user login ke Lentera Academy, semua entitas tersebut bisa membuat materi belajar di menu mengajar, dan bisa mengikuti materi belajar di menu belajar. Bapak. Jadi kita menghapus sekat guru dan siswa, semua user itu bisa membuat materi dan bisa mengikuti materi. Di Lentera Academy, kami fasilitasi di tombol mengajar untuk membuat materi, membuat submateri, membuat evaluasi, serta membagikan materi untuk belajar si siswa atau pembelajar. Untuk mengikuti materi, itu kami fasilitasi di tombol belajar atau menu belajar, yaitu untuk mengikuti materi belajar, menyetujui mengikuti materi belajar, serta mengikuti evaluasi dari materi belajar. Ada juga fasilitas formulir, form, ini cita-cita kami untuk mengadopsi dari Google Form, tujuannya adalah untuk membuat evaluasi yang lebih interaktif, dengan tujuan agar Bapak Ibu juga bisa membuat instrumen untuk analisis kelas, analisis kebutuhan kelas Bapak Ibu. Nah, saya praktekkan langsung Bapak Ibu, Lentera.academy, tampilannya seperti ini. Oh, tadi nggak share screen ya? Nah, iya, nggak share screen. Oh, maaf. Tadi ini Bapak Ibu, materinya yang ini Bapak Ibu. Jadi user siswa, jadi semua user itu Bapak Ibu, baik guru, siswa, dosen, masyarakat pembelajar itu mempunyai fungsi yang sama, bisa membuat materi belajar, bisa mengikuti materi belajar Bapak Ibu. Jadi kita menghapus sekat-sekat seperti itu Bapak. Nah, ini bisa Bapak Ibu ketahui nanti teknisnya seperti apa. Ini akan saya paparkan Bapak Ibu. Ini adalah halaman utama dari Lentera Academy. Seperti ini Bapak Ibu. Ini kami masih dalam versi beta. Untuk menggunakan Lentera Bapak Ibu cukup klik login dengan Google Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu akan muncul form login seperti ini. Bapak Ibu login seperti Bapak Ibu login email biasa, misalkan email saya.
Setelah login email, secara otomatis akan diredirectkan ke dashboard utama Lentera, Bapak Ibu. Tampilannya seperti ini, cukup simple kalau menurut saya. Hanya ada tombol formulir yang ini masih belum aktif, masih kita kembangkan. Ada tombol mengajar dan tombol belajar. Serta ringkasan itu adalah tombol dashboard ini, Bapak Ibu. Kita bisa mengetahui berapa materi yang sudah kita produksi, berapa submateri yang sudah kita produksi, berapa materi yang sudah kita bagi, dan berapa materi belajar yang saya ikuti, Bapak Ibu. Jadi cukup simpel. Nah, di Lentera ini Bapak Ibu, kami tidak menyimpan identitas apapun dari akun-akun Bapak Ibu. Kita tidak menyimpan passwordnya Bapak Ibu, kita tidak menyimpan data pribadi dari Bapak Ibu. Jadi ini murni untuk agar Bapak Ibu bisa dengan nyaman membuat materi, hanya fokus terhadap membuat materi belajar digital Bapak Ibu. Nah, caranya seperti apa Bapak Ibu untuk membuat materi belajar? Caranya Bapak Ibu, tentunya Bapak Ibu sudah secara simpel Bapak Ibu jika tidak mampu membuat materi baru, Bapak Ibu cukup memanfaatkan bahan ajar yang sudah Bapak Ibu miliki. Misalkan modul siswa Bapak Ibu. Jadi kita akan memproduksi materi digital melalui Lentera ini yang akan kita bagikan si siswa berdasarkan dari bahan ajar siswa atau buku siswa yang kita miliki Bapak Ibu. Saya mempunyai contoh, tentunya Bapak Ibu pasti memiliki materi seperti ini, buku sekolah elektronik misalkan. Ini kebetulan buku kami adalah IPA Terpadu, kelas 7 untuk SMP Bapak Ibu. Nah, kita ingin membuat materi tentunya yang terstruktur dan terbimbing sesuai dengan panduan atau kaidah-kaidah yang ada. Tentunya buku ini disusun sudah terstruktur dan kita bisa membimbing anak-anak berdasarkan buku ini. Nah, untuk mengadopsi materi-materi ini secara digital Bapak Ibu tinggal mengadopsi saja, mengcopy dan mempastekan, atau jika Bapak Ibu mampu membuat materi baru dari bahan ini, silakan Bapak Ibu. Nah, tentunya saya memposisikan sebagai guru yang standar-standar aja Bapak Ibu. Saya ingin membelajarkan siswa di rumah dengan menggunakan Lentera dari buku siswa ini Bapak Ibu. Tentunya di buku siswa ini sudah terdeskripsikan lengkap, mulai bab 1, bab 2, bab 3, dan seterusnya. Misalkan saya ingin membuat materi tentang bab 1, yaitu besaran fisika dan pengukuran misalkan. Di dalam buku ini juga ada peta konsepnya, sehingga kita bisa, tentunya Bapak Ibu sudah lebih berpengalaman poin-poin apa yang harus kita sampaikan kepada si siswa Bapak Ibu. Yang materinya bisa kita kombinasikan dengan hal-hal materi-materi yang tersebar di internet Bapak Ibu. Nah, seperti buku siswa ini Bapak Ibu, kita akan membuat materi terkait bab 1, misalkan besaran fisika dan pengukurannya. Pertama, cara membuat materinya adalah klik tombol mengajar Bapak Ibu. Klik tombol mengajar, nanti akan muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu. Ini kebetulan materi-materi yang sudah saya buat. Nah, saya juga membuat materi untuk kegiatan bimbingan teknis ini. Nanti Bapak Ibu emailnya akan saya undang untuk mengikuti materi BIMTEK pengembangan media digital ini melalui Lentera Bapak Ibu. Nanti teknisnya akan saya informasikan, bisa di chat maupun melalui Telegram nanti Bapak Ibu. Nah, kita akan membuat materi baru Bapak Ibu dari buku sekolah elektronik yang ada seperti ini. Caranya Bapak Ibu tinggal klik materi baru. Kita beri judul materinya Bapak Ibu. Kebetulan materi kita, materi yang akan saya produksi adalah materi besaran fisika dan pengukuran. Ini tinggal saya copy saja. Saya bikin judul di sini Bapak Ibu. Besaran fisika dan pengukuran
jenjang SMP kelas 7 misalnya. Setelah membuat judul materi, Bapak Ibu, tentunya judul materi ini adalah judul materi besar, di mana submaterinya adalah poin-poin A, B, C, dan D, Bapak Ibu. Ini materi besarnya, besaran fisika dan pengukuran. Setelah membuat judul materi, tentunya kita memerlukan ikon sebagai penanda untuk materi kita. Misalkan saya pilih ini aja. Misalkan kita klik OK, otomatis gambar yang saya pilih itu akan menjadi ikon dari materi besaran fisika dan pengukuran jenjang SMP. Kalau ingin mengganti ikon lagi, tinggal upload ikon yang baru, Bapak Ibu. Nah, setelah mengupload ikon, Bapak Ibu akan wajib mengisi kategorisasi. Materi ini termasuk materi apa, Bapak Ibu, agar ketika guru yang lain, jika Bapak Ibu izinkan untuk memanfaatkan materi yang Bapak Ibu buat ini, bisa ikut menggunakan. Misalkan ini materi IPA. Jelas IPA, Bapak. Nah, setelah mengkategorisasikan materi ini, Bapak Ibu akan diberi pertanyaan untuk berbagi, Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu mau untuk berbagi jika materi yang kita buat ini untuk kegiatan belajar mengajar orang lain, akan tentunya dengan tetap mencantumkan nama Bapak Ibu guru sebagai pemilik asli atau pembuat dari materi ini. Jadi misalkan saya sudah membuat materi dan kira-kira dipandang oleh orang lain itu materi saya itu bisa digunakan oleh orang lain untuk belajar, materi saya bisa digunakan oleh guru lain, Bapak Ibu. Tentunya sesuai dengan izin Bapak Ibu sendiri. Jika Bapak Ibu membolehkan, Bapak Ibu bisa memilih yang pertama, boleh digunakan oleh siapapun, atau Bapak Ibu bisa orang lain bisa memanfaatkan materi Bapak Ibu, tetapi harus meminta persetujuan dari Bapak Ibu. Atau boleh memilih tidak, materi ini hanya untuk kegiatan pembelajaran saya sendiri. Saya akan pilih yang bawah aja misalkan. Nah, setelah memilih opsi untuk berbagi, Bapak Ibu wajib mendeskripsikan dan menginformasikan tujuan pembelajaran dari materi besaran fisika ini. Tujuan pembelajarannya apa? Misalkan tujuan pembelajarannya Bapak Ibu copy paste aja dari sini. Tinggal copy, Bapak Ibu copy teks, Bapak Ibu pastekan di lembar kerja ini, Bapak Ibu. Ini namanya kita sebut lembar kerja, Bapak Ibu pastekan Ctrl V. Misalkan ini Bapak Ibu sesuaikan, Bapak Ibu. Cukup simpel, Bapak Ibu tinggal copy paste aja kalau memang sumber belajarnya berasal dari buku. Ini misalkan tujuan pembelajarannya. Setelah mengisi deskripsi dan tujuan pembelajaran, Bapak Ibu tinggal klik simpan. Setelah klik simpan, nanti akan kembali ke menu produksi materi, Bapak Ibu. Bapak Ibu akan temukan produksi materi yang Bapak Ibu baru buat di bawah sendiri. Nih, besaran fisika dan pengukuran jenjang SMP kelas 7. Nah, setelah ini Bapak Ibu, kita ingin membuat materi berdasarkan buku siswa tadi sesuai dengan bab-babnya, sub materinya adalah besaran fisika dan satuan, Bapak Ibu. Berarti kita akan membuat submateri terkait besaran fisika dan satuan. Tentunya materinya sudah terdapat di buku siswa seperti ini, Bapak Ibu. Kita tinggal adopsi saja, Bapak Ibu. Nah, caranya seperti apa Bapak Ibu membuat submateri? Bapak Ibu klik kelola materi di materi besar yang sudah kita bikin, klik kelola materi. Nanti akan muncul seperti ini. Bapak Ibu tinggal klik tambah submateri, Bapak Ibu. Akan ada 3 tombol.
Yang satu membuat materi baru atau submateri. Ini untuk membuat pemisah supaya ada informasi pemisah. Yang ini tombol evaluasi ini untuk membuat materi evaluasi multiple choice maupun esai nanti Bapak. Kita akan membuat materi baru, yaitu tentang, kalau dari buku ini, besaran fisika dan satuan. Kita tinggal copy saja Bapak Ibu. Ini materi terkait besaran fisika dan satuan. Copy, Bapak Ibu, pastekan saja. Materi ini akan ditampilkan. Nah, di Lentera Bapak Ibu, materi-materi yang Bapak Ibu buat bisa Bapak Ibu setting, Bapak Ibu. Bisa ditampilkan sesuai tanggal atau disembunyikan. Hal ini untuk mengadopsi, misalkan ada materi prasyarat yang penting yang wajib dilalui siswa sebelum menuju ke materi selanjutnya misalkan. Jadi bisa disetting sesuai tanggal seperti ini, materi dibuka tanggal kapan, ditutup kapan. Biasanya rencana kami materi seperti ini bisa kita desain untuk evaluasi. Jadi soal itu bisa, materi evaluasi bisa diakses mulai tanggal kapan sampai ditutup tanggal kapan, Bapak. Untuk materi ini, submateri ini akan ditampilkan. Nah, setelah memilih publikasinya, Bapak Ibu tinggal aja menyusun materi besaran fisika dan satuan berdasarkan buku siswa ini misalkan. Misalkan saya karena ini berbasis teks, Bapak Ibu tinggal copy saja Bapak Ibu. Snap. Copy teks. Ini Bapak Ibu. Kita kembali ke Lentera, kita klik paste, nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Kita sesuaikan saja. Kita sesuaikan saja. Misalkan ini judulnya Bapak Ibu. Jadikan kata ini menjadi, kita membuat materi teks teori dari buku siswa kita dengan cara kita tinggal mengadopsi atau copy paste saja Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa sesuaikan paragrafnya seperti apa. Nah, dari materi ini Bapak Ibu, deskripsi materi seperti ini, kita ingin mengkombinasikan teori dengan video Bapak Ibu. Tentunya Bapak Ibu bisa memanfaatkan video yang Bapak Ibu bikin sendiri, jika Bapak Ibu mampu membuat sebuah media video pembelajaran, atau Bapak Ibu bisa memulung atau istilahnya memanfaatkan video yang sudah dibuat guru lain di YouTube. Nah, misalkan materi kita adalah besaran fisika dan besaran pokok, kita ingin mengkombinasikan materi pengertian ini dengan video pembelajaran di YouTube. Misalkan kita cari materi besaran fisika dan besaran pokok misalkan, dan besaran turunan. Kata kuncinya kita cari di YouTube. Nah, ini Bapak Ibu, misalkan kita pilih materinya animasi dari salah satu YouTuber ini, Bapak misalkan ini, kita ingin menjadikan materi ini menjadi materi video di besaran fisika tadi, Bapak Ibu. Bapak Ibu evaluasi dulu apakah benar bahwa video ini cocok untuk materi besaran fisika, besaran pokok, dan besaran turunan. Jika cocok, Bapak Ibu tinggal mengkopinya saja linknya. Bapak Ibu copy linknya, Bapak Ibu kembali ke Lentera. Bapak Ibu sisipkan materi video tersebut setelah materi teks. Caranya seperti apa, Bapak Ibu? Caranya Bapak Ibu tinggal klik tombol titik 3 di sini. Nanti akan ada muncul insert atau edit media. Bapak Ibu pastekan saja, Ctrl V.
Untuk ukurannya sudah kita sesuaikan sesuai dengan lembar kerjanya, Bapak Ibu. Boleh Bapak Ibu ubah, silahkan. Tinggal klik save, Bapak Ibu. Otomatis materi ini akan terkombinasi dengan video, Bapak Ibu. Cukup simpel, Bapak Ibu, dalam mengoperasikan kalau buat saya, Bapak Ibu. Sehingga kita bisa membuat materi kombinasi teks, audio, dan video. Ternyata setelah materi video, ternyata ada hal yang harus dieksplor dari buku siswa. Misalkan kita ingin mengajarkan terkait tabel-tabel seperti ini. Bapak Ibu bisa manfaatkan saja, bisa mengcapture buku siswa ini menjadi sebuah gambar, lalu kita insertkan ke materi tadi. Tentunya Bapak Ibu deskripsikan dulu materinya seperti ini. Bapak Ibu copy, Bapak Ibu kembali ke Lentera, Bapak Ibu pastekan saja. Bapak Ibu ingin menampilkan materi tabel tadi, Bapak Ibu tinggal gunakan tools yang ada di Windows, yaitu snipping tool. Seperti ini, Bapak Ibu. Snipping tool adalah tools untuk mengcapture image di Windows, Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal drag aja. Seperti ini, Bapak Ibu. Setelah tercapture, Bapak Ibu kembali ke lenteranya, enter. Bapak Ibu tinggal Ctrl V atau paste. Nanti akan muncul seperti ini. Jadi kita sudah mengkombinasikan teks, video, dan gambar, Bapak Ibu. Bagaimana jika kita ingin menyimpan materi ini, Bapak Ibu? Caranya Bapak Ibu tinggal klik simpan saja. Di bawah ini ada tombol simpan. Nah, setelah disimpan nanti di materi besaran fisika dan pengukuran akan muncul submateri namanya besaran fisika dan satuan, Bapak Ibu. Nah, ternyata dari analisis materi yang Bapak Ibu bikin, Bapak Ibu ingin mengevaluasi pemahaman siswa dari materi yang kita buat, itu untuk kita evaluasi, kita buat soal untuk si siswa. Caranya seperti apa? Caranya Bapak Ibu bisa tambah submateri, Bapak Ibu. Klik tambah submateri, Bapak Ibu klik evaluasi. Nah, materi evaluasi ini teknisnya sama ketika membuat submateri baru, tinggal Bapak Ibu beri judul materinya evaluasi ini, evaluasi apa? Misalkan evaluasi besaran pokok. Misalkan Bapak Ibu, atau evaluasi materi 1 misalkan. Bapak Ibu tinggal mengisikan petunjuk evaluasi. Silahkan pilih jawaban yang benar. Sementara ini Bapak Ibu, di Lentera versi beta ini, kami menyediakan hanya satu jenis model evaluasi, yaitu pilihan ganda, Bapak Ibu. Kita masih develop terkait soal-soal essay atau kombinasi soal yang lain. Kita masih mencoba merumuskan format yang tepat sehingga Bapak Ibu menggunakan evaluasi ini bisa nyaman, bisa mempunyai report yang sesuai dengan kebutuhan administrasi Bapak Ibu. Itu masih kita pikir, maka dari itu kita gabung ke Telegram itu Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu bisa memberi saran bagi kami untuk membuat metode evaluasi yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini setelah membuat instruksinya, Bapak Ibu klik simpan. Nanti akan muncul besaran, akan muncul setelah materi besaran fisika dan satuan, akan muncul evaluasi materi 1. Nah, bagaimana cara membuat soalnya Bapak Ibu? Bapak Ibu tinggal klik isi evaluasi. Tentunya Bapak Ibu
selama mengajar tentunya sudah punya bank-bank soal yang sudah Bapak Ibu miliki. Misalkan seperti ini. Misalkan. Bapak Ibu tinggal adopsi saja, Bapak Ibu tinggal copy paste soalnya beserta jawabannya. Saya contohkan Bapak Ibu, misalkan saya ingin membuat pertanyaan baru dari soal yang sudah saya miliki. Buat pertanyaan baru, yang pertama ini pertanyaannya, Bapak Ibu bisa pilih, bisa copy paste dari pertanyaan ini. Saya copy saja. Kita pastekan. Terus simpan Bapak Ibu. Akan muncul pertanyaan pertama di antara kelompok besaran berikut yang termasuk kelompok besaran dalam sistem internasional adalah Bapak Ibu tinggal menambahkan jawaban soal. Jawaban soal Bapak Ibu tinggal copy pastekan saja. Misalkan ini suhu, volume, dan kuat arus. Tunggu ya Pak Anies. Ini karena jawabannya salah, kita beli 0 nilainya, kita simpan. Lalu kita ganti lagi, kuat arus, panjang, dan waktu. Kita copy. Kita taruh ke lentera. Kita kasih poin 0. Kita simpan. Kita kembali ke sini. Panjang, waktu, dan zat. Kita kasih 0, simpan. Lalu kita kembali ke sini. Kuat arus, intensitas suhu. Ini 100, karena ini jawabannya benar. Lalu yang terakhir, jawaban terakhir, intensitas cahaya dan percepatan benar. Kasih poin 0. Simpan. Kita sudah membuat satu soal, Bapak Ibu, dengan 5 jawaban. Yang paling benar adalah kuat arus dan intensitas cahaya, suhu, dan waktu. Setelah itu kita klik selesai, akan muncul jadi satu soal dengan jawaban-jawabannya. Kita buat pertanyaan baru, Bapak Ibu. Kita buat soal baru. Misalkan perhatikan tabel berikut ini. Perhatikan tabel berikut. Bapak Ibu tinggal copy pastekan saja. Semoga bisa tampil Bapak Ibu ini kan. Kita simpan. Nah, ini soalnya seperti ini. Jadi kita mempraktekkan soal dengan menginsert gambar. Kita beri jawabannya. Oh, kita salah Bapak Ibu. Pasangan yang benar ini kita edit. Nanti aja ya, kita kasih jawabannya dulu. 1 dan 2. 0. 1 dan 3. Ini jawaban yang benar, kita kasih poin 100. Ini dua dan 3. Kita kasih poin 0. Ini lagi 2 dan 4. Selesai Bapak Ibu. Jadi kita sudah punya 2 soal untuk kedua soal Bapak Ibu. Terus kita kembali Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu lakukan hal yang sama Bapak Ibu untuk membuat materi-materi ini yang bisa Bapak Ibu distribusikan ke siswa. Nah, bagaimana cara kita mendistribusikan
materi ini ke siswa, Bapak Ibu. Syaratnya seperti yang saya tadi bilang adalah memiliki akun Gmail, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kalau tentunya Bapak Ibu wajib melokalisir email-email dari si siswa. Caranya seperti apa? Caranya Bapak Ibu bisa klik tombol bagikan. Sebelumnya Bapak Ibu bisa mengatur urutan. Klik atur urutan ini adalah untuk mengatur urutan. Simple Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu ingin membuat ternyata evaluasi materi ini menjadi pretest, Bapak Ibu tinggal geret ke atas Bapak Ibu. Set. Otomatis evaluasi materi ini jadi materi wajib sebelum si siswa belajar tentang besaran fisika. Jadi tinggal untuk mengatur urutan tinggal di geret-geret sini gitu saja Bapak Ibu. Simpan urutan. Tutup. Batal. Nah, misalkan seperti ini Bapak Ibu. Nah, cara membagikannya seperti apa Bapak Ibu? Caranya klik bagikan Bapak Ibu. Nah, Anda ingin membagikan satu materi ini saja atau memasukkan ke dalam grup rentetan materi atau kurikulum. Jadi nanti jika Bapak Ibu sudah mempunyai banyak materi, misalkan dari materi ini Bapak Ibu sudah mempunyai 3 bab materi, Bapak Ibu bisa menjadikan materi-materi dari bab 1 sampai bab 2 menjadi satu materi, menjadi sebuah kurikulum. Keuntungannya Bapak Ibu, materi-materi itu tersimpan secara digital dan kita bisa mengevaluasi si siswa dan mengetahui perkembangan belajar si siswa Bapak Ibu. Bapak Ibu klik bagikan satu materi ini saja, klik setelah itu akan muncul tampilan seperti ini, besaran fisika dan pengulangan jenjang SMP dengan materi submateri, besaran fisika dan satuan, serta evaluasi materi. Caranya Bapak Ibu, setelah itu Bapak Ibu tentukan siswa-siswa mana saja, siswa-siswa Bapak Ibu mana saja yang bisa mengikuti materi ini. Tentunya Bapak Ibu atur dulu publikasinya. Di publikasi ini Bapak Ibu bisa mengkopikan link. Link ini Bapak Ibu bisa copy pastekan ke WhatsApp anak-anak atau emailnya anak-anak untuk ketika mengklik link ini akan redirect ke materi Bapak Ibu. Ada beberapa pertanyaan Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu jawab, yaitu sembunyikan materi jika materi ini belum siap, dapat dilihat dan diikuti oleh siapapun, dapat dilihat namun membutuhkan persetujuan, atau hanya yang diundang yang dapat mengikuti ini. Saya pilih hanya yang diundang yang dapat mengikuti, dengan asumsi bahwa hanya siswa saya yang bisa mendapatkan materi ini. Kita simpan publikasi. Nah, caranya Bapak Ibu setelah itu mengatur publikasi, klik peserta Bapak Ibu. Bapak undang emailnya. Misalkan wiyos.hastono@gmail. Atau Bapak Ibu tinggal copy paste dari data-data email dari Excel, Bapak Ibu copy, Bapak Ibu pastekan di sini, Bapak Ibu undang. Nanti Bapak Ibu izinkan, secara otomatis nanti si siswa bisa mendapatkan materi ini di mana? Di menu belajar Bapak Ibu. Ada menu belajar, ini kebetulan email saya jadikan, karena saya juga bisa menjadi peserta dari materi saya sendiri, saya jadikan email saya ini menjadi untuk bisa mengikuti materi yang baru saya buat. Caranya klik tombol belajar, nanti akan muncul undangan kursus, nanti akan muncul besaran fisika dan pengukuran jenjang SMP. Terima kursus ini. Setelah terima kursus ini, kembali ke kursus yang diikuti, nanti akan muncul di paling atas sendiri, Bapak Ibu. Nah, setelah itu si siswa hanya tinggal klik lanjutkan belajar. Nanti akan mendapatkan materi yang terkombinasi dari teks, video, serta gambar. Di sini juga setelah materi ini akan muncul evaluasi materi. Mulai evaluasi dari di antara kelompok berikut yang tinggal jawab saja Bapak Ibu. Dan ini. Simpan, klik tombol simpan dari kelompok. Ternyata nilai saya 50.
Nah, nanti semua progres ini Bapak Ibu bisa Bapak Ibu dapatkan hasilnya, reportnya. Dengan report yang masih kita susun Bapak Ibu, karena kita masih belum menemukan format yang tepat agar Bapak Ibu bisa memanfaatkan hasil evaluasi sesuai dengan kebutuhan administrasi Bapak Ibu. Nah, untuk materi yang sudah saya distribusikan tadi, misalkan bimbingan teknis ini Bapak Ibu, misalkan materi ini Bapak Ibu, materi yang dibagikan ini kita bisa melihat laporannya, kira-kira materi bimbingan atau materi yang sudah kita buat ini sudah dilihat oleh siswa kita belum? Bisa kita keluarkan materi-materi evaluasi laporan durasi belajar. Ternyata untuk materi 1, email-email ini mengakses beberapa menit. Nah, ini ternyata ada materi 2, Bu Elearofi Ludionovan ini mengakses cukup lama, misalkan karena materi ini materi evaluasi, misalkan. Seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini report-reportnya masih kita susun supaya sesuai dengan kebutuhan administrasi Bapak Ibu. Harapan kami Bapak Ibu, Lentera Academy ini bisa menjadi alternatif media bagi Bapak Ibu untuk menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh. Nah, karena waktu kita terbatas Bapak Ibu, diskusi akan kita lakukan lewat Telegram. Jika ada pertanyaan dari Bapak Ibu, karena terbatasnya waktu, setelah ini mungkin Bu Rini, nanti pertanyaan-pertanyaan akan saya jawab melalui chat saja, biar waktunya efektif ya. Mungkin gitu Pak Anies. Oke, siap Pak. Monggo Ya. silakan. Siap. Oke. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak Anies. Nanti pertanyaannya bisa lewat chat, nanti saya jawab lewat chat di Zoom. Kalau nggak cukup waktunya bisa lewat Telegram. Sementara ini sekian materi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.